Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya masih ada kesempatan kita untuk bertaubat, untuk berhijrah, untuk mengejar ketertinggalan ibadah, untuk memperbaiki masa depan kita di akhirat, untuk mengisi pundi-pundi amal kita, dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Masih ada kesempatan kita untuk mempersiapkan anak dan cucu kita yang akan kita tinggalkan hidup dengan kesolehan. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya takrim wal ihtiram, pujian dan sanjungan kepada pertama sekali Bapak Wali Nagari beserta jajaran, kemudian Wali Jorong, kemudian Nenek Mama, alim ulama, Pondok Kanduang, seluruh tokoh-tokoh dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita bermajlis pagi ini. Tadi disinggung oleh Pak Wali, Parek Perjuangan. Tadi yang dapat cerita lo masuk ikut kerjasama 3 jorong. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini kegiatan seperti ini ditiru, ditoladani oleh nagari-nagari lain. Ambo sampai lo nanti karena lain. Ada program nagari 3 jorong berganti-ganti, bergiliran. 3 masjid. Jadi tidak salah lo, ambo tadi terdorong jo tim ke musaji. Siano, ketiga musaji pagi kula nampak dah ambo. Ambo minum kopi dulu ah. Tidak jauh perjalanan. Jadi alhamdulillah kami tadi musaji Raya Siano, taruh kata seketek lain. Untung nak ampe musaji sobok kami tadi. Bersobok ibu-ibu, kamu musaji Siano. Bertanyalah musaji kau. Turun ke bawah. Bersobok musaji dan ada tabek di mukanya itu. Kolam renang tu tabek. Tabek musaji lambah namanya. Dua tabek. Taruh kami jadi 3. Alhamdulillah, pagilah 3 musaji awak lewati. Lewati bu. Ya, bukan disinggahi, tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau menyambut nagari Siano 6 suku 2 pakaro takkan ada. Dulu ambo pernah lo diundang di hotel galeri ya. Acara Siano 6 suku lo. Tahun barat tu. Kalamo ya. Baru tekan ada ambo. Yang kedua tekan ada ambo musajid muslimin Payakumbuh. Ya, boleh. Ambo pertama bergerak dakwah di Sumatera Barat, salah satu ustaz dakwah kami. Ambo Ustaz Zulkifli Muhammad Ali akhir zaman Pak Kambrianto berpusat di Masjid Muslimin. Jadi tekan ada mau komu saja anak bulan. Ya, itu. Ini bukan lupa aja perantau ada. Yang panjang awaknya perantau lupa aja kampungnya.
Orang kampung lupa perantau. Nampaknya itu ya perantau lupa. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, judul karehna tempat nama. Ya judulnya perjuangkan agama di tengah kezaliman. Setuju tak setuju itu judulnya wakil ngomong. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Allah Khaliq, Allah pencipta semua alam ini. Pencipta otomatis pemilik. Allah yang menentukan, Allah yang menguasai. Hak veto semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak mau berbuat zalim. Allah menanya semua perbuatan makhluk dan Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Tidak ada yang akan menyidangkan perbuatan Allah. Tidak ada yang akan memperkarakan perbuatan Allah. Tidak ada yang akan mewajibkan perbuatan Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan Allah tidak boleh diwajibkan, bersifat jaiz dan boleh. Termasuk sebenarnya kalau Allah ingin berbuat zalim, tetap saja boleh. Tetapi Allah mengharamkan terhadap dirinya. Dan kalau Allah saja mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, maka kata Allah, wa ja'altuhu muharraman bainakum, maka aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Sehingga tidak boleh satu tetangga berbuat zalim kepada tetangganya. Suami berbuat zalim pada istrinya. Ya Bu? Ada ibu yang marah sorry zalimi. Takwe. Kani berani belum mak? Bismillahirrahmanirrahim. Kau pandai orang Minang Bu. Ibu ye putih dan acak kali. Sidang jemaah tidak boleh berbuat zalim. Yang kaya tidak boleh zalim pada yang miskin. Atasan tidak boleh zalim kepada bawahan. Apalagi bawahan zalim kepada atasan. Ya udah dulu tuh. Bisa jadi bawahan zalim kepada atasan. Bisa. Malah dikicu taruh ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Penguasa, pemimpin tidak boleh zalim kepada rakyatnya. Jadi kesimpulannya, jangankan kita Allah saja haramkan kezoliman pada dirinya, maka semua kita wajib secara fikih, wajib secara syariat mengharamkan kezoliman terhadap diri kita. Mengharamkan diri kita berbuat zalim. Jangankan pada orang lain, kepada diri kita saya tidak boleh berbuat zalim. Enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menzolimi diri kita. Nanti diri kita akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan kaki kita, kulit kita bersaksi di hadapan Allah ketika kita membawa diri kita kepada kesesatan, kepada maksiat dan yang lainnya. Dan itu kita berbuat zalim pada diri kita. Sehingga ada ayat La taqnatu min rahmatillah, hai orang-orang yang terlanjur berbuat salah terhadap dirinya, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka pertama kesimpulan kaji kita adalah Allah telah mengharamkan berbuat zalim, perbuatan zalim terhadap dirinya. Maka kemudian Allah menjadikan kezoliman haram di antara makhluknya. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa saja yang bentuk kezoliman? Pertama sidang jemaah, kezoliman itu terbagi kepada 3. Ada 3 bentuk kezoliman.
Kezoliman yang pertama, kezoliman makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sidang jemaah? Yaitu salah satunya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik, zalim. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang sangat dahsyat. Zalim yang paling besar itu berbuat syirik. Karena syirik itu kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita sendiri. Tidak ada pencipta selain Dia. Allah memberi rezeki kita, satu-satunya Dia yang memberikan rezeki kita. Semuanya Allah punya aset pada kita. Hidup kita ini sponsor satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah jadi sponsor kita, sidang jemaah, orang hari ini banyak yang lupa. Dia seolah-olah dia lebih segan pada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia menganggap sponsor hidupnya ini orang lain. Tidak. Tidak ada sponsor hidup kita. Sponsor nyawa kita Allah. Sponsor takdir kita Allah. Sponsor segala sesuatunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sponsor jabatan, sponsor rezeki, sponsor apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah satu-satunya sponsor hidup kita, maka haramlah bagi kita untuk berbuat zalim kepada Allah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat syirik. Hari ini orang sedang hobi-hobinya mempersoalkan Islam. Orang mulai zalim kepada Allah. Orang mulai dibangun sekarang perusakan agama. Dulu ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Tumpul Jaringan Islam Liberal. Kemudian dikemas lagi. Dikemas sidang jemaah. Jadi pluralis. Ya, setelah itu tumpul lagi. Dikemas Islam Nusantara. Tumbang lagi. Islam Nusantara itu tumbang dari Sumatera Barat. Maka berang orang ke Sumatera Barat kau. Kau ulama-ulama Sumatera Barat berang orang. Tenggonya kalau datang pejabat pusat, kawan ke tempat ambo ke Petulas Center, ayang bukitkan dapat tanggapan, ayang kambo buat Sumatera Barat. Ya, itu ambo apa kebetulan orang agam. Tolong diselesaikan asumsi pusat terhadap Sumatera Barat yang memandang ulama Sumatera Barat radikal. Nah, tolong Pak luruskan, tidak ada yang radikal di Sumatera Barat. Yang ada itu kritis. Yang ada apa? Kurang Sumatera Barat kok kritis. Bukan radikal. Sebab di Sumatera Barat kok, begitu ambo ketua BKS PPI di Sumatera Barat. Ketua Persatuan Pondok Pesantren Sumatera Barat. Badan kerjasama Pondok Pesantren. Ada 300 pesantren di bawah BKS PPI. Maka sistem pembelajaran di Sumatera Barat itu jauh berbeda dengan Jawa. Di Jawa itu diajar manut ke guru. Sehingga kalau sudah ceramah guru ayahnya kok barabui. Ayam bo jadi minum-minum mampu kan entakan corona kae. Ya. Maka gak usah mau mabian kok. Dan pada adol dapat ilmu Jawa sih kok penyalok. Nah,
Tidak jemaah. Di situ diajarkan kitab ta'lim muta'alim. Ta'lim muta'alim itu terlampau dalam dia membahas kitab itu. Sehingga guru kalau sedang mengaji, ilhamnya sedang nyambung dari Allah. Dan diputih-putih. Dan disolang-solang. Dan ditegur-tegur. Itu sedang tersambung online. Sinyal sedang katih larinya. Jadi gaduh-gaduh. Model itu. Jangankan guru dalam masalah, anak guru saja, anak kiai di Jawa bergelar Gus. Gus. Anak kiai itu bagalah tuh. Nah, kalau di Sumatera Barat, ya kiainya saja namanya anak-anak masuk orang. Bang. Kalau di Jawa dengan anak-anaknya dimuliakan. Anak kiai. Nah, maka panggilnya Gus. Ada namanya Gus Yakut. Ya nah. Inyo dan kiai itu ayahnya. Kalau Gus Yakut tuh, yang kiainya siapa? Ayahnya apa dia? Makanya ke Banser larinya. Ini kiai. Ini paham. Makanya nyotuka-tuka dari Gus Yakut. Maulid Nabi, tanggal Maulid Nabi. Sebabnya dia enggak kiai. Ya nah. Tidak jemaah yang dirahmati Allah. Kalau anak apa di Jawa itu anak kiai saja dimuliakan seperti itu, bagaimana kiainya? Luar biasa, dikultuskan. Kalau di Sumatera Barat sistem pembelajarannya diajak murid melawan ke guru. Atau balik-balik itu. Di Jawa murid manut ke guru, di Sumatera Barat murid melawan. Sehingga keluarlah sebuah filosofinya. Melawan guru jo kajinya. Betul? Gimana itu? Melawan guru bukan melawan kurang ajar, tapi melawan ilmiah. Melawan guru, kotak ke jalan ini bawa pitih, tunggu lu, bentar. Bentar lu. Ini bawa pitih saja. Aku adalah sadawat tadi jago lalu tak kaja-kaja, pitih tinggal. Kalau tinggal pitih cincin ni bawa. Tubang tinggal sawalah. Alah. Ni bawa pitih. Pitih kadang atau pitih ketek? Pitih kadang atau pitih ketek? Kalau lalu kotak kau nak turun dengan kadang atau dengan ketek? Itu mah bunyi. Jalanlah. Ibu tu. Ya, cincin patah tu masuknya ke dalam tu. Lubang hilang sawalah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya apa? Karena ada didikan berdialog dengan guru, mengkritisi guru, melawan guru jo kajinya, yaitu diskusi ilmiah antara murid dengan guru, maka sidang jemaah itulah yang melahirkan ulama Sumatera Barat berjiwa kritis. Itulah yang menyebabkan Sumatera Barat itu melahirkan para pejuang. Tidak akan ada pejuang lahir kalau tidak ada budaya kritis. Tidak. Makanya 80% pendiri bangsa ini orang Sumatera Barat. Itu berkat prinsip melawan guru jo kaji. Artinya apa? Berarti muridnya memahami ilmunya. Berarti muridnya kreatif. Berarti muridnya meletakkan kebenaran, mengagungkan kebenaran bukan pada gurunya, tapi pada kebenaran itu sendiri. Al-haqqu yu'arafu binafsihi. Kebenaran itu dikenal dengan dirinya. Bisa paham? Nyokecianlah Sumatera Barat ko radikal. Ya, radikal itu bukan ulama penyebabnya. Ya.
Radikal tu penyebabnya pemerintah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak lain. Bagaimana kau pemerintah? Kalau ekonomi lah cair, siapa tanggung jawab? Ulama atau pemerintah? Ekonomi cair, hancur, yang bertanggung jawab ulama atau pemerintah? Pemerintah. Kalau ekonomi hancur, maka ibu-ibu kalau tidak dapat belanja dari lakinya, radikal tak ke suaminya? Ya nak? Dia minta kopi juga. Gula nak dibaliannya. Apa jadinya lain? Melawan nak ibu-ibu? Radikal nak? Sidang jemaah payah awak ke pasar. Sakalo mahal gini. Sakalo naik gini. Ya nak? Panik tak awak? Panik tak? Radikal tak? Jadi yang menyebabkan radikal apa siapa? Ulama atau penguasa? Itu sembarang tuduh aja. Ulama kau majan orang elok. Ya, piti haji, kan sudah agak. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka tidak ada ulama Sumatera Barat yang radikal, tetapi kritis. Apa? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kembali kita kepada kaji kita. Kezoliman yang pertama, kezoliman makhluk kepada Khaliknya. Kezoliman yang pertama, kezoliman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama syirik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka itu inna syirka la zulmun azim. Kedua sidang jemaah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nak, bumi kau siapa punya? Ada tak Soekarno menciptakan satu debu di Indonesia? Pak Harto pernah tak menciptakan satu debu di Indonesia? Pak Jokowi pernah tak menciptakan satu debu di Indonesia? Pernah tak? Aku siapa yang menciptakan? Siapa yang punya negara kau? Siapa yang harus dipatuhi? Ajalah, itu akidah tu. Pagi ku akidah di petang kau. Ya nak? Kurang munafik pagi ku jago lah. Apa agak kareh pagi gerong. Ya. Suatu hari Sufyan Ats-Tsauri, mohon maaf kok, kasus ya, tak sama sador. Polisi tak kalau pos. Ece kawan Sufyan Ats-Tsauri, jagolah peristiwa. Batu. Ya, terus sebuah. Dan dia dalam buku nasihat Mawaid Sufyan Ats-Tsauri. Kamu dah mengenal ada Mawaid Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jagoannya, dah jago sebuah jadi jagoan. Soalnya kalau nyo jago, tak nyaman orang sebuah. Kalau lah sebuah boleh saja jagoannya. Tak kalau hanya ke subuh. Jadi bedanya nan soleh nak soleh. Kalau nan jago subuh pertanda soleh. Nan tak kalau subuh, itu kan doanya. Itu Sufyan Ats-Tsauri itu. Aja seperti kalau bersubuh dia yang malam berjago, minta api aja yang api aja. Dia asal makan kalam. Mawaid Sufyan Ats-Tsauri. Nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu dan jemaahnya rahmati Allah itu kalangan tabi'in. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya kezoliman seorang hamba kepada sesamanya, manusia yang lain. Manusia zolim kepada manusia. Zolim pertama kepada Allah, kedua zolim sama manusia. Bertambah kekuatan digunakan untuk kezoliman. Nah, pertambah kenapa riba diharamkan? Karena orang kaya ingin menzolim orang miskin. Orang miskin meminjam, dia jadi riba. Akan ayo, perlu. Enak. Itu kezoliman. Kenapa riba diharamkan? Karena itu zolim.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kedua, contoh lagi sidang jemaah, kalau ada kita punya kelebihan kekuatan, kekuasaan, kita buat zolim sama orang. Atau kita dekat dengan orang kuat, kita zolim sama orang. Atau kita lebih kuat secara apapun, kita zolim sama orang. Itu haram sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kezoliman ketiga, zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada, apa itu sidang jemaah? Diri kita ini amanah, badan kita ini amanah, roh kita ini amanah, semua yang kita punya amanah, kesehatan amanah, kehidupan amanah, tetapi kita jadikan untuk kesesatan, kita jadikan untuk maksiat, kita hanya mengejar dunia saja. Diri kita gunakan untuk yang salah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini berbahaya. Semuanya nanti akan ditanya. Ini adalah wasiat Salman Al-Farisi. Panjang wasiat. Jadi yang jelas sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita zolimi diri kita. Bagaimana bentuk kezoliman kepada diri kita? Ketika diri kita seret kepada hal-hal yang salah. Ini 3 perkara. Zolim pada Allah, zolim sesama makhluk, zolim kepada diri sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Termasuk zolim pada diri sendiri itu, ya hal-hal tidak hanya masalah ubudiyah saja, juga masalah fisik yang jemaah yang dirahmati Allah. Wah, pasu-pasuan sadonyo, termasuk zolim. Ketika Salman Al-Farisi mendengar saudaranya dari Ansor puasa setiap hari, kemudian dia datang. Kata Salman Al-Farisi, ayo makan. Aku puasa, ayo makan. Kau tubuhmu juga punya hak untuk diperhatikan, untuk disehatkan, untuk dikuatkan. Nah, jadi jangan pilih lawak ke diri awak. Nah, dan dalam polo latus itu jangan terberlebihan. Ada pitih nampak nalama bali. Nah, ada gulai kambing, ada gulai tempe. Nama bali. Kambing apa tempe? Kalau nak terjual tempe, tak terjual kambing, mana lebih rugi? Tukang kambing, tukang tempe. Tempe berapa rugi ya? Kambing? Ustaz, awak kalau nak tolong ke kambing dah, awak nak terkecuah. Bekon yang atensi awak, tak ada. Namanya yang atensi itu tempe nak kambing. Nah, Allah salah tak? Nama membuat intensi itu tempe, ada tempe. Ada orang diuji apa tempe namanya intensi atau kambing. Di karantina lah 3 hari. Dia jaga taruh makan tempe. Nanti dia jaga taruh makan kambing. Pagi gulai kambing, sore sate kambing, malam beko kambing bakar. Naniko tempe. Lah 3 kali orang makan kambing sebelah diambil meja tu. Dibahe meja tu. Kurang ajar kalian mah. Ada yang tempe tempe sih dikira aku kambing aja. Anak mana tensi itu? Mana tensi? Kambing apa tempe? Atau dikejual selampau. Nah, jadi namanya tensi itu apa? Jadi apa-apa mau dituju. Dan dikacang suruh apa orang naik tensi jadi awak. Awak lah makin utang juga, tensi naik jadi awak bagi kira pakai sedawat. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka sidang jemaah kezoliman luar biasa. Dan biasa yang berbuat zolim itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu orang-orang yang punya kelebihan. Suatu hari contoh orang yang kuat terhadap yang lemah. Suatu hari dalam kisah yang masyhur yang ada menurut ulama, suatu hari ada seseorang sedang memancing. Dapatlah sebuah ikan, ketika itu tidak ada yang akan dimakan oleh keluarganya. Tidak ada makanan, dia pergi memancing. Dia berdoa-doa pada Allah supaya dapat ikan. Dapat ikan yang luar biasa. Ikan yang sangat berharga. Kemudian dibawa ikan itu. Datang preman baga. Cara apa preman kok? Orang baga di pasar itu. Kebetulan dia lewat berpapasan.
ini ikan yang sangat saya suka ini. Akhirnya direbutnya ikan itu. Jangan diambil, ini untuk anak saya kelaparan di rumah. Oh enggak, ini ikan yang paling saya suka. Nyepukul lah orang tuh. Tanya tuh, nyebok ikan tadi. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, sudah dibawa ikan tadi, di jalan digigitlah tangannya de ikan tadi. Luko sakete. Luko sakete sidang jemaah, infeksi. Dipotong jarinya. Infeksi lagi, dipotong sampai pergelangan tangan. Infeksi lagi, dipotong sampai sikunya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, paniklah dia. Kemudian dia datang kepada orang soleh. Kemudian orang soleh berkata, pernahkah, apa yang pernah kau lakukan dengan tangan kau itu? Diceritakan, termasuklah cerita merampas ikan orang miskin ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata orang soleh, kalau begitu kau cari dia. Minta maaf sama dia, minta keikhlasan dan kerelaan. Maka orang yang tadi memancing ini tidak diketahui oleh dia di mana rumahnya, kemudian di mana dicari. Maka dia berputar-putarlah di pasar di sekitar itu. Dengan tangan yang buntung dia berteriak, siapa yang pernah kuzolimi, maka tolong temui aku akan menebus kesalahanku. Berteriak sepanjang pasar, sepanjang hari. Akhirnya ditanya oleh orang, kenapa kamu seperti ini? Diceritakanlah kisah tadi, sidang jemaah. Akhirnya ketemu dia dengan orang yang memancing ikan ini. Ikan-ikannya dirampas. Kemudian ketika itu diceritakan, kenapa, apa yang kau minta pada Allah? Aku hanya minta kepada Allah, ya Allah, di mana engkau ketika kekuatanku tidak ada, sementara aku meminta kekuatan-Mu ya Allah. Di mana engkau ya Allah ketika aku dizolimi oleh orang yang kuat ini, sementara engkau lebih kuat daripada dia. Dan disebutlah doa-doanya, maka dihukumlah dia. Maka doa orang yang dizolimi langsung kepada Allah. Orang biasa saja kalau dizolimi, doanya langsung kepada Allah mustajab. Kalau ulama yang dizolimi, doanya. Ulama ditangkap, masuk penjara misalkan ini. Ada kejadian misalkan gitu. Nah, entah apa posnya kan kok masuk penjara. Kira-kira doanya mustajab enggak? Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kezoliman ini dahsyat. Laisa bainahu wa bainallahu hijab. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang terzolimi. Laisa bainahu wa bainal hijab. Tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terzolimi langsung online. Langsung direspon. Itu bahaya sidang jemaah. Jangan berbuat zolim. Doa orang yang terzolim direspon. Ada dulu penguasa merampas rumah gubuk orang ibu tua. Ini kisahnya masyhur di kalangan ulama. Ibu itu pergi mencari nafkah, mencari makan, kemudian rumahnya tertinggal. Taruhnya diboldoser lah oleh sebelahnya tanah. Akhirnya gimana? Diambillah rumahnya, diruntuh rumahnya. Pulang ibu itu. Apa katanya? Ya Allah, di mana engkau ketika aku tidak ada? Dan aku tahu engkau menyaksikan rumahku yang hakku dihancurkan mereka. Berdoa ibu itu sepanjang waktu. Runtuh tanah itu. Runtuh. Ustaz, aku alun-alunnya oleh Ustaz. Nah, dulu doa aja lah. Sahabat-sahabat ketika sudah susah menghadapi kejahatan kafir Quraisy, didekatilah Nabi dekat Ka'bah. Ya Rasulullah, mata Nasrullah. Al-Quran. Mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan? Apa jawab Nabi? Terangkan dalam Al-Quran. Ala inna nasrullah. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kata Nabi, dulu ada orang sebelum kalian
yang disisir dengan sisir besi. Kemudian dibelah dari ubun-ubunnya sampai ke pinggulnya, dibelah dua badannya. Tapi mereka tetap sabar. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Guru dari pejuang Ashabul Ukhdud. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, harus juga kita sabar. Allah akan uji. Kenapa? Karena ketika Allah menceritakan kejahatan Fir'aun, menyembelih anak laki-laki, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih anak laki-lakimu, dibiarkan hidup anak perempuanmu. Kemudian apa penutup ayatnya? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Pada kasus Fir'aun itu ujian dari Rabb kamu. Bukan disebut Fir'aun, bukan ujian dari Fir'aun. Bala'um mir rabbikum mir azim. Itu ujian dari Rabb kalian. Kenapa? Karena Allah bisa saja menghentikan Fir'aun. Tapi Allah uji siapa yang tetap soleh ketika menghadapi kejahatan Fir'aun. Siapa yang berjuang menghadapi kezoliman. Siapa pahlawan untuk memperjuangkan kebenaran. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, ketika orang zolim tidak tumbang-tumbang, berarti Allah masih mengkader lahirnya para pejuang. Pejuang itu lahir terus di daerah-daerah yang terzolim. Tidak ada pahlawan lahir di tempat yang tidak jemaah dirahmati Allah. Itu penting. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh-contoh bagaimana penguasa yang adil, bagaimana penguasa yang zolim. Maka dalam Al-Quran itu ada cerita pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada pemerintahan Fir'aun dan Namrud. Dua sifat pemerintahan. Satu Daud dan Sulaiman. Yang satu lagi Fir'aun dan Namrud. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Daud, sidang jemaah, dia orang soleh. Dia mengurus kerajaannya dengan kesolehan. Suatu hari Daud ingin uji pendapat rakyatnya tentang dia. Daud tidak pakai buzzer, uji langsung. Maka menyamar Daud jadi rakyat. Dia tanya setiap orang yang ketemu. Maghrib dia jalan. Saudaraku, iya, apa pendapatmu tentang Daud? Daud, Khalifah Daud? Iya, Daud luar biasa. Dia adil, dia dipuji-puji. Dipuji-puji sepanjang jalan. Setiap ditanya orang, semua sepakat. Daud soleh, Daud soleh, Daud soleh, luar biasa. Daud adil, Daud adil. Tapi setelah itu sedang jemaah, Jibril menyamar. Jibril menyamar jadi rakyat. Jadi Daud menyamar jadi rakyat. Nah, Jibril mau kalah loh. Nah, adi minum kopi dulu. Nah, saya ngenek kalau kenapa no? Setelah yang satu ini. Menyamar Jibril, maka akhirnya ditanyalah Jibril oleh Daud. Saudara, ya, apa pendapatmu tentang Daud? Apa kata Jibril? Daud itu luar biasa keadilannya, kesolehannya. Semua rakyat sepakat tentang itu. Tapi ada satu perkara. Apa itu? Daud masih makan dengan uang negara. Nangis. Dia adil, dia soleh. Kemudian ada satu perkara kata Jibril. Apa itu? Dia masih makan uang negara. Sidang jemaah. Padahal Daud itu makan yang sesuai kebutuhannya. Tidak ada Daud mengambil dana haji. Tidak pernah Daud korupsi.
Sidang jemaah, mendengar itu Daud menangis. Masih ada kesalahannya, masih ada kelemahannya. Nangis, nangis, nangis. Malamnya dia sholat berdoa pada Allah. Ya Allah, berikan aku keahlian sehingga aku cari nafkah dengan keahlianku dan aku tidak lagi makan uang negara. Nangis-nangis, maka Allah turunkan sebuah keahlian pada Daud, yaitu mengelola besi. Ahli besi. Kebayang Daud tukang apa? Di Sungai Kuat. Ya. Tahu? Nah, tapi Nabi Daud tak pakai itu doh. Nabi Daud nyuluri-luri aja basi itu. Jadi ilmu Daud tentang besi mengalahkan Krakatau Steel. Besi ini kekuatan dunia. Ingat, besi itu Allah yang turunkan. Jika ada surat Al-Hadid, surat besi. Kami turunkan Al-Quran dan besi. Al-Quran konsepnya besi menjaganya. Nah, Al-Quran sejalan dengan besi. Al-Quran konsepnya besi yang menjaganya. Maka dulu ketika Krakatau Steel dijual, heboh Indonesia kok, pengamat. Kalau sampai Krakatau Steel dijual, hilang kekuatan militer. Pindad bisa bermasalah. Tidak jemaah. Maka kekuatan umat itu adobasi. Nabi Daud diberikan keahlian besi. Maka setelah itu Nabi Daud sehari mengurus negara, sehari mencari nafkah. Sehari mengurus negara, sehari mencari nafkah. Dia sehari berpuasa, sehari lepas puasa. Ketika mengurus negara, dia berpuasa. Ketika mencari nafkah, dia tidak berpuasa. Itulah rahasia Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Kenapa? Karena dia mengurus negara dalam keadaan berpuasa, bukan dengan nafsu penguasa. Paham? Lai bisa Presiden Indonesia kau cari nama dia Daud. Hah? Kalau nan kini kau bah, bertajo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itu Daud. Mengurus negara dalam keadaan puasa. Takut pada Allah. Takut berbuat salah. Berpuasa itu yang halal saja ditahan. Apalagi yang haram. Itu rahasia puasa Daud itu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Ketika mengurus negara dia berpuasa. Ketika bekerja dia tidak berpuasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi Daud itu puasa terbaik puasa Nabi Daud. Yakulu, dia makan dengan hasil tangannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dilanjutkan kerajaannya oleh anaknya Sulaiman. Sulaiman ketika menggantikan Daud, orang mulai ragu. Bagaimana ini Daud meninggal? Nanti bagaimana, apakah Sulaiman mampu seperti Daud? Ternyata Sulaiman ini punya keahlian yang tidak diketahui oleh rakyat. Ketika orang mengurus jenazah ayahnya, dia perintahkan awan menutupi, menaungi. Di situ orang tahu dia punya sebuah kelebihan. Ternyata Sulaiman bisa menguasai angin, kemudian memahami bahasa seluruh binatang. Tadi jadi pemimpin itu jangkauannya harus hebat, bahasanya mampu menguasai bahasa. Itu pemimpin yang hebat. Paham bahasa orang lain. Kita tidak akan paham tentang orang lain, rahasia orang lain, kejahatan orang lain, trik orang lain, siasat orang lain, kalau kita tidak paham bahasanya. Betul? Itu bahasa.
Jangan tak tukar-tukar lah. Al-Fatihah ditukar. Kenapa? Sidang jemaah rahmat Allah. Luar biasa. Terus apa? Bukan hanya menguasai sebuah partai, sebuah ini. Tidak. Dia menguasai semuanya. Sulaiman. Tadi satu kekuatan keadilan, kesolehan tingkat tinggi. Yang satu kemampuan dan wawasan tingkat tinggi. Itu pemimpin yang dahsyat. Contoh dalam Al-Quran. Sidang jemaah, apakah dengan kekuasaan itu Sulaiman berbuat zalim? Tidak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwasanya setan pun tunduk, iblis, jin takut sama Sulaiman. Sudah meninggal dia. Nampak senyum duduk pucek sadu iblis kok. Kok enggak nampaknya duduk sanang iblis mencari dia. Kau pernah tengok itu? Kalau kau enggak nampak loh iblis ketakutan semua. Sampai kapan dia ketahuan? Dia berpegang tongkatnya. Setelah patah lapuk tongkatnya, rapuh tongkatnya, jatuh, baru tahu. Nabi Daud sudah meninggal. Nabi Sulaiman sudah meninggal. Itu kehebatan Sulaiman. Nah, cuman kelebihannya dulu. Jangkauannya tinggi. Orang rumah banyak. Nah, ibu-ibu di sini aja, ibu dan kata. Orang rumah Sulaiman ke berapa orang? 100. Sidang jemaah dirahmati Allah, dengan kekuasaannya seluruh makhluk takut sama dia. Apakah dia berbuat zalim? Tidak. Suatu hari dia membawa pasukannya. Semut sedang berdoa. Semut sedang ngumpul di pinggir jalan. Semut ngomong. Ketika dengar semut ngomong, ditahan nafas. Berhenti kalian. Tunggu dulu. Ada semut. Dengar doa semut. Apa doa semut? Rabbana la yanzilul adabu illa bil ma'siyah. Ya Allah, tidaklah azab turun melainkan karena maksiat. Wasiat. Rabbana la tu'adzibuna bidunubi bani Adam. Ya Allah, jangan engkau azab kami. Jangan kami teraniaya disebabkan dosa-dosa anak Adam. Sampai dosa ya? Anak Adam. Nanti ayo. Sampai sama-sama. Mendengar itu termenung Nabi Sulaiman. Tapi setelah itu datang malaikat kepada Nabi Sulaiman beritahu bahwasanya dosa pasukannya diampuni oleh Allah sebabkan doa semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Ibshiru antum jami'an. Berbahagialah kalian semuanya. Dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah karena doa semut. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai semut, masuklah kalian ke lubang kalian. Beri jalan pasukanku supaya kalian tidak terinjak. Itulah kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Jawab kisah awak Samui, Pak. Nah, itu. Dulu. Awak soalnya lah tahu. Nampak ada awak semut tu punya adab yang tinggi ya. Bersoboknya bersalam. Nah, itu adab semut. Maka perlu dijanukan. Semut itu berdoa kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pergi pengajian. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan hatta namlah fi jahriha. Apa kata Nabi? Beda saya, beda apa namanya? Beda seorang alim dengan ahli ibadah
Beda seorang alim, beda tingkatan seorang alim, kualitas seorang alim dengan ahli ibadah. Kafatli ana ala adnakum, seperti kemuliaan aku terhadap yang terendah di antara kalian. Hatta namlah fi jahriha, bahkan semut di lubangnya, wal hut, bahkan kemudian ikan hiu di lautan. Fa inna ahlas sama, itu pangkal ayat hadisnya. Fa inna ahlas sama, penduduk langit, wa ahlul ardu, penduduk bumi, hatta namlah fi jahriha, sampai kepada semut di lubangnya, kemudian ikan hiu di lautan, ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, dan dia akan bersalawat, memintakan ampun terhadap orang-orang yang mengajarkan manusia pada kebaikan. Makanya ada sunnah kalau pergi sholat, dibedakan jalan pulang dan jalan pergi. Suatu hari Nabi sedang pengajian. Kemudian ketika itu datang sahabat. Dia mau jawab di ujung, gak gabung dengan jamaah. Terus kata Nabi, dalam kitab Targhib wa Tarhib, riwayat. Sini, gabung ke sini. Ya, gabung ke sini. Namanya Kusaib. Gabung dia ke jamaah. Setelah gabung, Nabi langsung untuk kaji. Nabi menutup pengajiannya. Protes sahabat ini. Ya Rasulullah, apa artinya engkau suruh saya bergabung, sementara baru saja saya duduk, kau langsung menutup pengajian. Tadi kok dari agak-agak kok terlambat kok sudah kok. Jadinya main di belakang punya, dekat pintu. Jadi kalau kaji sudah, jangan dulu hilang. Jangan dulu. Kau bukan menyindir ibu-ibu apa-apa ke pintu. Tidak jemaah, dia protes. Ya Rasulullah, apa artinya engkau suruh saya bergabung, baru saja aku duduk, engkau tutup pengajian. Apa aja Rasulullah? Kalau seandainya tadi engkau datang dari rumahmu dengan niat yang ikhlas untuk pengajian, maka tidak ada kayu dan batu yang engkau lewati, melainkan bersalawat memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah, dado istilah talambek pengajian, tetap diusahakan datang. Apun awak lewati kayu-kayu, batu-batu, itu meminta ampun ke Allah Subhanahu. Sampai samui di lubang, memintakan, buku soleh banaha. Jauh jalan kaki. Ayo pengajian. Dijawab dan sampai yang lain. Baca sampai yang lain. Unda ada tu mah. Bukan jalan kaki. Tunggu terlambat datang. Gunakan fasilitas untuk soleh. Gunakan. Ada waktu gunakan. Wabtau ilaihil wasilah dalam Al-Quran. Cari wasilah-wasilah. Sarana-sarana ditingkatkan. Ya. Musaji contoh kan. Kalau model kok karpet, nyaman atau ada? Nyaman atau ibadah? Jadi itu tingkatkan tarwih. Dan zuhud dalam masalah ibadah. Kembali itu. Zuhud itu dalam masalah dunia. Sederhana dalam masalah dunia. Ya. Dan kemudian lengkap sempurna dalam masalah ibadah. Kalau ada baju baru, jangan untuk kabalai saya pakai. Baju baru. Lah pakai baju baru balik petang. Awak lengkap pasal lai. Kalau pergi baralek lai. Ya nak? Pengajian kau malam beko, pakai baju baru narancak tu. Ya nak? Tidak jemaah. Pakai untuk suami. Kau penyakit orang awak kau. Kalau suami pulang, dia main badak bareh hasilnya. Ya nak? Salah banyak, salah potensi. Kalau keluarnya, kau berkencang, dia ojek orang. Hanya badak wangi-wangi. Kalau berkencang dia laki suaminya, badak barehnya. Sehingga suaminya kalau ke pulang jam 12 malam, kabayang badak barehnya. Tidak? Di sabalun rumah tu ada lo jando balapau.
segeh aja taruh bas segeh taruh. Di rumah badak bareh kok. Kok segeh kok badak. Akhirnya apa? Condong salero. Condong mato. Enggak perlu berdukun-dukun tu dong. Akhirnya singgah lo kelapau berdukun. Hari musim hujan. Kalau tinggalnya surang dari lapau lain. Ba ako dah awak kau tutui lah. Yo, mau dah ya. Udah kalau ka banu siko kalau mengaleng-aleng siko ndak ba ada tutui lo aku bantaran cai. Dia ibu yang menjadi. Tu ba manu ko yo ba ale dah awak surangannya. Awak itulah. Pada pedo suami penutut-nutut lapau je dia. Kira-kira ba perasaan. Tak kali 2 kali usak taruh Honda tibus itu. Betul. Setiap tibus itu Honda didorongnya. Enak. Sekitar 50 meter dari lapau itu mendorong Honda ke situ. Bako, yola latihan mendorong Honda berarti situ. Enak. Itu. Jadi ibu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti kezaliman. Suatu hari sebelum beliau wafat, beliau kumpulkan sahabat, kemudian ketika itu beliau naik mimbar. Apa kata beliau? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sudah sekian lama aku hidup bersama kalian, maka seandainya dalam kepemimpinanku, dalam hidupku bersama kalian, ada kesalahan-kesalahanku yang harus aku tebus, maka aku akan menebusnya hari ini. Silakan kalian tuntut, kalian sampaikan hari ini apa kalau ada hutang yang mesti aku bayar, kesalahan yang harus aku tebus, silakan saudara-saudaraku. Laporan pertanggungjawaban. Nabi pemimpin pakai laporan sebarari. Kalau lewat suruh dia tadi. Oh selaku. Pokoknya ada penutup. Tidak jemaah rahmat Allah, tidak ada orang yang ngomong. Ketika itu sahabat-sahabat ada yang mulai nangis. Woi, kau nafasan terakhir Nabi kau mah. Kemeninggal Nabi kau lain. Sudah tu sidang jemaah ada di belakang. Ya Rasulullah, saya memang akan menggugatmu ya Rasulullah, menuntut tebusan kepadamu ya Rasulullah. Ada apa? Dahulu engkau mencambuk punggungku. Dalam suatu perperangan, cambukmu mendarat. Nabi tidak sengaja, cambuknya tiba di sahabat kau. Maka ya Rasulullah, hari ini aku ingin minta tebusan darimu. Apa artinya? Aku ingin mencambukmu ya Rasulullah. Manggaratamlah sahabat-sahabat yang lain. Uranglah serang sadiah Nabi kapai, anyokannya cambutnya Nabi ilmu. Apalah arti Umar bin Khattab, sahabat-sahabat senior, nak sagan pajago dia awak kau. Nabi ke cambut ilmu kau. Salamu kau, badit aku di perang Uhud, banyak sahabat yang berguguran, melindungi Rasulullah, dipeluk Rasulullah, mendarat tombak dan panah di punggung sahabat, berguguran satu persatu, naik satu lagi, dipeluk lagi, tumbang lagi, dipeluk lagi, tumbang lagi, melindungi Rasulullah. Hari ini mau dicambuknya. Orang tersayangnya. Dilihat oleh Nabi, Nabi paham, sahabat sudah mulai emosi. Dikasih isyarat oleh Nabi, biarkan. Silakan maju. Maju dia. Kasih dia cambuk. Nabi turun dari mimbar. Sebelum mencambuk dia berkata lagi, "Ya Rasulullah," tegang sahabat. "Ya Rasulullah, dahulu engkau mencambuk punggungku tidak pakai baju. Hari ini ya Rasulullah, buka punggungmu." Maka dibukalah punggung Rasulullah. Nampak punggungnya yang putih. Sahabat menatap punggung Rasulullah semuanya. Yang mungkin sebagian belum pernah nampak punggung Rasulullah. Kecuali Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang terdekat. Ketika itu tubuh Rasulullah akan dicambuk tanpa baju. Maka dia orang ini mengayun cambuknya. Sahabat ada yang memejamkan mata. Ada yang menahan emosi. Situasi tidak karuan. Maka ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, cambuk-cambuk diayun. Spontan dilemparkan cambuk itu oleh orang ini. Kemudian dipeluknya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tega menyakitimu ya Rasulullah?
Sesungguhnya sejak dahulu aku ingin menyentuh tubuhmu agar aku bersaksi di hadapan Allah, dan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Aku pernah menyentuh tubuhmu sehingga aku tidak disentuh oleh api neraka. Diciuminya punggung Rasulullah. Semua sahabat menangis. Begitu Rasulullah mempertanggungjawabkannya. Rasulullah tidak pernah korupsi. Rasulullah tidak pernah berbuat zalim, tetapi dia mempertanggungjawabkan jabatannya. Untuk apa? Untuk menghapus kezolimannya, menebus kezoliman sebelum wafat. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, itulah sunnahnya sebelum seorang pejabat, bahkan presiden pensiun, dia harus menuntaskan tanggung jawabnya, laporan pertanggungjawabannya. Dan kalau tidak, maka akan dilanjutkan di pengadilan Allah Subhanahu. Sidang jemaah rahmati Allah, hati-hati berbuat zalim, karena banyak sekali kisah tentang zalim. Sidang jemaah, ada ulama ya yang diazab, kasih tali, diikat benang ke atas, dengan kakinya bersting, ujung kakinya ini. Siapa yang mampu bertahan dengan jempol kakinya? Kalau putus dicambuk dia. Ya, kejadiannya itu tidak jauh-jauh. Akhirnya sedang jemaah berdoalah ulama. Ya Allah, aku yakin engkau menyaksikannya. Engkau buktikanlah kekuasaanmu kepada orang. Rupanya tukang azab ini karena begadang mengazab ulama. Ketika dia keluar dari kantornya, mungkin dia sudah agak ngantuk atau bagaimana, dia nyebrang, maka langsung dihantam oleh bis, hancur benaknya di jalan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, doa orang mazlum zalim tidak ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung terpetat. Ini saja yang bisa kita sampaikan hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka saya tutup dengan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ikrarkan, sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, kemudian hidupku, matiku, lillahi rabbil, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua kita mendapat timbangan kebaikan insyaallah dengan niat kita dan perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya doa bersama. Biasanya berdoa. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'indal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wala maridan illa safaita wala mayyitan illa rahimta wala tijaratan illa arbahta wala zira'atan illa asmarta. Rabbana ij'al hadzal balad ya Rabbana ij'al hadzal balad siyano waj'al agam ya Allah waj'al Sumatra al-Gharbiyya waj'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Allahumma alif qulubana ala mabda'in wahid ala manhajin wahid ala rayatin wahid ala ghayatin wahid ya Rabbana ya Karim. Allahumma ba'id 'anna al-bala
والفحشاء والقهطاء وابعد عنا وباء الكورونا وابعد عنا وباء الكورونا وابعد عنا وباء الكورونا يا ربنا يا كريم نسألك عيلة سكينة مودة ورحمة اللهم نسألك عيلة سكينة مودة ورحمة اللهم يا ربنا اشفي مرضنا وارحم أمواتنا اشفي مرضنا وارحم أمواتنا اللهم انصر المسلمين بجميع أنحاء العالم اللهم انصرهم جميعا كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أهلك أعداء الدين شتت شملهم وفارق صفوفهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Disunahkan kita membaca doa subuh. Mudah-mudahan Allah mengijabahnya. Amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.